Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian subuh pagi. Insyaallah pada pagi subuh ini kita akan mengkaji tentang zakatul fitri atau zakat fitrah. Nah, karena kebiasaan masyarakat kita membayar fitrah adalah pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah, kajian tentang fitrah meliputi beberapa kajian para jamaah yang menjadi kajian pokok yang harus kita pahami. Yang pertama tentang muaddi. Muaddi artinya orang yang mengeluarkan hartanya untuk membayar fitrah. Jadi harus kita kaji nanti siapa orang yang punya kewajiban mengeluarkan hartanya untuk zakat fitrah. Yang kedua istilahnya muaddaan. Orang yang dibayarkan zakat fitrahnya. Orang yang dibayarkan zakat fitrahnya. Bukan dia yang bayar, tapi untuknya zakat fitrahnya dibayar oleh orang lain. Itu juga harus kita pahami siapa orang tersebut. Yang ketiga al-qadarul makhraj. Ukuran berapa besar zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Nah, ini pun harus kita pahami. Yang keempat waktu takhrij. Nah, waktu kapan zakat fitrah dikeluarkan. Yang kelima muaddalah. Orang yang dikeluarkan zakat fitrah bagi dia disebut dengan istilah lain yang masyhur yaitu mustahiq. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang terakhir adalah niyatu takhrij, niat mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada 6 pokok kajian yang harus kita pahami untuk sempurnanya pembayaran zakat fitrah. Nah, kita akan kaji satu persatu para jemaah. Kajian kita pada pagi yang berbahagia ini yaitu saya menggunakan kitab kecil tidak besar namanya Nihayatuz Zain, karya orang Indonesia, bukan kitab orang Arab, bahasa Arab, tapi punya orang Indonesia. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kitab beliau ini adalah syarah daripada kitab orang India, bukan orang Arab juga. Dasarnya orang Arab, tapi tumbuh besar di India. Nama kitabnya Qurratul Ain. Nah, nama pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibar. Malibar itu di India. Nah, orang Syekh Zainuddin orang Malibar. Kalau disyarah sendiri oleh beliau disebut dengan Fathul Mu'in. Kemudian ada juga ulama besar dari Arab, Syekh Abi Bakar Syatta membuat hasyiah
disebut dengan i'anatut talibin. Nah, jadi yang saya baca yang punya orang Indonesia yaitu Nihayatuz Zain. Isinya tidak jauh berbeda. Jadi langsung yang saya baca para jamaah Nihayatuz Zain, tidak saya baca lagi Qurratul Ainnya. Nah, disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, walhasil annahu yushtaratu fi muaddi salah satu syurutin. Langsung hasil kesimpulan beliau langsung terhadap apa yang disebut oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Qurratul Ainnya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya disyaratkan pada muaddi. Nah, pokok pembahasan kita yang pertama yaitu orang yang mengeluarkan hartanya untuk zakat fitrah. Nah, jadi orang itu ada syarat. Nah, apa syarat yang disyaratkan pada muaddi atau berapa? Syekh Nawawi menyimpulkan salah satu syurutin. 3 syarat. Nah, 3 syarat. Al-awwalu al-islamu. Syarat yang pertama Islam. Fala talzimul kafira fitratu nafsihi. Maka tidak lazim, tidak wajib akan kafir fitrah dirinya. Syarat yang pertama orang yang mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya adalah orang Islam. Ini kalau kita lihat syarat ini berkaitan untuk fitrah dirinya sendiri, bukan fitrah orang lain. Nah, maka karena disyaratkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu Islam, maka orang yang kafir, kafirnya kafir asli, dia tidak berkewajiban mengeluarkan fitrah dirinya sendiri. Fitrah dirinya, fitrah orang lain nanti persoalan lain. Fitrah dirinya sendiri. Artinya karena tidak ada kewajiban fitrah terhadap orang kafir. Maknanya apa? Makna tidak wajib dia mengeluarkan fitrah untuk dirinya sendiri. Bimakna annahu la yutalabu biha fid dunya. Maknanya orang kafir tersebut tidak dituntut dia untuk mengeluarkan zakat fitrah di dunia. Jadi tidak boleh orang yang mengambil zakat, imam atau orang yang diangkat oleh imam, yaitu amil, mendatangi orang kafir meminta untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak boleh. Nah, anjur bet tengok kat rumah rumah awak kafir. Tinoi dengkot na rumah orang yang non Islam. Kata jak rumah orang yang hai galom duit jaga fitrah duit. Anjur. Nah, lain masalah pajak nanggronya. Oh, nyon jaga fitrah. Anjur. Hana kewajiban kafir membayar zakat fitrah dirinya sendiri. Wa in kana yu'aqabu ala tarkiha fil akhirah. Sekalipun kafir tersebut tetap akan disiksa nanti di akhirat karena meninggalkan zakat fitrah. Artinya dia cuma tidak punya kewajiban di dunia, tapi di akhirat nanti kafir itu disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah bukan hanya karena kekafirannya, tapi karena semua perbuatan taklif yang ditinggalkan oleh dia. Maka kafir itu tidak taklif di dunia, tapi taklif di akhirat. Beda dengan kita muslim. Kalau kita orang muslim, taklif di dunia, taklif di akhirat. Di dunia kita dituntut, di akhirat juga dituntut. Nah, so yang hana bayi jaga fitrah, geja ame rumah. Ya tanyong, hana dengan bejuk jakut lam. Dah kena jakut. Geja. Jadi ame kon pereh nasah mentang ni. Karena ayat cok jakut, kon trimong jakut. Cok khud min amwalihim sadaqah.
ambillah dari harta mereka itu zakat. Ini konpreh nasahnya ku. Parita apa buku thona warga kalau bayu jakut. Ya rumah. Pakon hanan bayu jakut rana. Ya lake. Jadi getanya Islam idonya geyak lake. Ia akhirat menyohan ada puput getuntut. Orang kafir di dunia tidak diminta, tapi di akhirat nanti dituntut. Mereka tetap disiksa karena tidak mengeluarkan zakat. Wa talzimu fitratu raqiqihi wa qaribihi muslim liujubi nafakatihi ma'alaih. Tetapi walaupun orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat dirinya, zakat rakiknya, hamba sahayanya, zakat keluarganya yang muslim tetap wajib dia keluarkan. Jadi ada juga dari harta orang kafir keluar zakat. Kalau dia punya keluarga yang muslim. Kadang ada orang kafir anaknya muslim. Anak yang masih dalam tanggungan dia. Yang wajib dia berikan nafkah. Karena wajib dia berikan nafkah, maka dari hartanya pun wajib diambil sebagai zakat fitrah anaknya. Ini ada kejadian. Nah kejadian yang kan? Nayahi non muslim anu itamong Islam atau sebaliknya anu non muslim ayah Islam. Cok dari harta anu ke bayu jakut ayah. Bagaimana ceritanya? Ayahnya orang tua, tidak mampu lagi berusaha, tidak punya harta. Maka nafkah ayahnya wajib pada anaknya yang punya harta. Maka diambillah harta anaknya yang kafir untuk bayar zakat ayahnya yang muslim, yang Islam. Nah, ya. Hadza fi kafiril asli. Ini tentang kafir asli yang dasarnya dari lahir kafir. Wa amma murtaddu fa fitratuhu mauqufatun ala udihi lil Islam. Sedangkan kafir murtad, artinya bukan asli orang kafir. Sebenarnya dasarnya dia orang Islam. Tapi kemudian keluar dari Islam sehingga menjadi kafir, disebut murtad. Maka kafir yang seperti itu fitrahnya tetap wajib. Kalau kafir asli tidak wajib fitrah dirinya, tapi kafir murtad tetap wajib. Tapi tidak sah dibayarkan. Sehingga kewajiban itu mauqufah, istilah bahasa Arab. Artinya kewajiban itu ada, tapi ditempokan. Sampai dia kembali lagi masuk Islam. Kapan dia kembali masuk Islam? Maka seluruh kewajiban fitrah itu harus dibayarkan. Gepreh pajai damang Islam lo. Lehun imrutat. Berarti lehego fitrah. Payah bayu je dia damang Islam lo. Lehego fitrah. Yang fitrah la ilah ilam. Dia nak kemayang lagi nanti. Kah. Yang syarat yang pertama. Jadi pada pahami lidahnya. Syarat pertama orang yang mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat fitrah. Orang Islam. Syarat yang kedua hurriyah. Merdeka. Merdeka dalam arti kata personal. Bukan merdeka dalam arti kata kebangsaan. Merdeka dalam arti personal. Jadi personal yang merdeka. Maka jikalau disyaratkan merdeka, pemahaman sebaliknya, orang yang tidak merdeka disebut kalau bahasa kita hamba sahaya. Bahasa Arab rakik. Itu tidak ada kewajiban bagi dia mengeluarkan zakat fitrahnya dan zakat fitrah orang yang ditanggung nafkah oleh dia. Siapa juga yang mengeluarkan zakat fitrahnya? Yang memiliki dia. Siapa yang memiliki? Karena dia hamba saya. Maka orang yang memiliki itulah yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya.
Karena kalau kewajiban zakat asli tidak terbatas pada merdeka, tapi ini kewajiban membayar. Jadi siapa yang memiliki, orang itu yang membayar. Kemudian syarat yang ketiga wajib membayar zakat fitrah, yaitu ayyamlika ma yafdula an mu'natin man talzimuhu nafaqatuhum min nafsihi wa zawjihi allati fi ta'atihi bi khilafin nasyidah it la talzimuhu mu'natuha. Syarat yang ketiga baru wajib mengeluarkan zakat fitrah, bahwa orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu memiliki harta yang lebih daripada mu'nah. Mu'nah ini nafkah, daripada kebutuhan pokok orang-orang yang nafkah mereka wajib terhadap dia. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, orang Islam yang merdeka tadi, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah kalau dia punya harta yang lebih dari kebutuhan pokok orang yang wajib dia nafkahi. Lebih dari kebutuhan pokok orang yang wajib dia nafkahi. Disebutkan oleh ulama, yaitu yauma'id wa lailatahu, pada hari raya dan malamnya hari raya. Berarti lebih dari kebutuhan pokok untuk satu hari cuma, untuk hari raya dan malamnya. Jadi uro raya pun kira. Uro raya kedua nali kaji amidara teki. Pokoknya uro raya pun dengan malam benar pu pajuh. Munyo lebih daripada pu pajuh ba uro raya pun dan malam pun nyan ka wajib bayu jakut. Yang lebihnya berapa? Harta. Kalau lebih bro, katalah mungkin tu. Pengna bro yang hana tagai. Yang hana wajib bayu jakut. Wajib lebih harta. Tekun harta kon mucih peng. Karena harta ada harta bergerak, ada harta tetap yang tidak bergerak. Ada harta yang berbentuk cash, nah harta yang tidak cash. Nah mesti, pokoknya harta. Nah, ada hartanya yang lebih daripada kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya pada malam hari raya dan harinya hari raya. Cuma satu hari satu malam. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Siapa orang yang wajib dia tanggung nafkah? Tadi karena ceritanya harus lebih dari nafkah mereka. Yang pertama dirinya sendiri. Yang kedua zaujatuhu, istrinya. Menurut padik boh perumohnya. Ya kan? Nya saboh kakek berlek lebih dari ke saboh perumoh, menyoput lebih dari put. Nah, karena perumoh ke hana menci saboh. Nah, yang dua, nah yang le, nah yang put. Tetapi istri yang wajib ditanggung nafkah itu adalah istri allati fi ta'atihi, yang dalam keadaan taat terhadap suami. Jadi hana pakai malam roraya. Menyona perumoh ke dua boh, taboh pakai malam roraya. Taboh god. Nyan yang wajib ditanggung nafkah, yang god, yang pakai hana. Getulih no bi khilafin nasyizah, sebalik istri yang durhaka. Id la talzimuhu mu'natuhu. Pakon, kenapa tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah istri yang durhaka? Karena tidak lazim nafkahnya. Karena tidak lazim nafkahnya, maka tidak disyaratkan harus lebih dari kebutuhan dia. Karena hanya wajib menanggung kebutuhan dia selama dia masih durhaka. Nah, ya urinong payah buka dengar ya. Nak dengar urinong payah buka hairon.
Ten rumah ni pegah baik durhaka tagai kata malam raya ngelum. Anak tahu boh jaga fitrah dah. Ha, menungah. Durhaka perumah kan mudah tagai. Sekurang-kurang durhaka isteri ke pegah. Ke puduk jaro lelako mentong bak badan ke pinah lako jaro ke. Nyan ka durhaka perumah. Munyo golom gelakai maah, hana wajib dah kira nafkah. Nah, masalah nak kira laju hana pupu. Nyan istilah haji god akairon. Tapi wajib hana dalam agama hana ketuntut. Kemudian wa mislu zauji zaujati ar-raj'iyatu wal ba'inul hamilu liujubi nafqatihima. Seumpama suami, istri, artinya dihukumkan seperti hukum istri pada kewajiban menanggung nafkah, yaitu raj'iyah wal ba'in yang hamil. Raj'iyah artinya mantan istri. Konle perumah itu mantan, tapi masih dalam masa iddah raj'iyah. Perumah tataluk fa atau talak dua. Talak satu, talak dua disebut talak raj'i. Pajan kita luk dalam bulan Syakban. Kita malu. Kalau puasa kita malu. Rupanya gabuk bacuk bak malam memegang. Kita malu. Sehingga sampai malam lebaran baru 1 bulan masih dalam iddah. Kapan saja istri ini, suami ini mau kembali, bisa kembali, bisa dikembalikan istri itu untuk menjadi istrinya. Maka kewajiban nafkahnya masih ada. Karena kewajiban nafkahnya masih ada, disyaratkan untuk wajib membayar zakat fitrah harus lebih dari nafkah dia. Yang juga hati-hati dan orang gambet dah fikir bangkal lu dah ceri urina kalik lu tu ana tak pulih dah. Kup lu dah sa urang mo ceri nyang kenyan. Abab lu mo ceri ke beke kabeh tugah ke. Ha nabe. Padit bulun ni mo iddah. Leh bulun payah tak kira apakah. Lu no ceri lam bulan Syakban. Lu nyan bulan Ramadan. Lu nyan kauro raya. Nyan payah belo baca baru jeung raya. Hai konle perumah ada konle perumah payah bela baca baru. Karena haji nak kawin engkau hanjut lop. Karena manteng nahak drona. Jadi manteng wajib tanggung nafkah. Dan juga disyaratkan lebih dari nafkah istri yang bukan lagi raj'i tapi bain. Bain bagaimana surahnya? Yaitu seorang istri yang ditalak dengan talak 3. Atau sudah 3 kali ditalak. Hanali cara untuk rujung. Nyo jamun ke pegah na Cina muda. Payah tak minta awak Cina yang muda. Anak tak demung li Cina jamun na Cina muda Cina pat tak demung. Nah. Ka hanali cara untuk rujung. Berarti hanjut le ke rumah tanya. Tetapi dalam rahim dia ada janin katanya. Rupanya walaupun kana taluk mume putra ne. Nyan selama mume ka hanji mengkawin lain lagi. Anju. Maka wajib atuh gedanyo nafkah ji. Jadi gesyaratkan kepada laki-laki suami yang seperti itu wajib membayar zakat harus lebih dari nafkah istri yang sudah ditalak 3 tapi mengandung. Yang pajan abih wajib tak bayar nafkah walaupun kali berumah sampai lahirnya. Banduh lahirnya nyan baru teken kontrak bibi kaputuh dua. Anali tapu. Nyogolom lahirnya mentang na ikatan. Ikatan nafkah. Nyan nafkah lahir mentang nabi nafkah batin anali. Ente dalam hukum. Padanya hukum nafkah kan dua boh. Na lahir na ba? Na batin. Nafkah lahir mentang batin anali. Walau zawaja ammatahu bi abdihi lazimahu fitratuha. Yang hanali kejadian bertanya. Seandainya seorang
mengawinkan ammahnya, jadi budak perempuannya, bi'abdihi dengan hambanya, budak laki-lakinya. Yan lazimahu fitratuha, nisya lazim akannya oleh fitrahnya ammah. Tanya punya 2 orang budak. Tidro inang tidro agam, tak berkawin awaknya 2. Tetap man 2 milik tanya. Nyan yang bayu jakut fitrah inong budaknya kon lakoi, tapi kita tanya. Karena man 2 milik kitanya. Nah, hanali batanya. Wala budda aidan an takunal fitratu fadilah an maskan wa khadimin la siqaini bihi yuhtaju ilaihima. Syarat tambahan, ini syarat tambahan. Dan tidak boleh tidak pula bahwa adalah fitrah itu yang lebih daripada tempat tinggal dan pembantu yang layak keduanya dengan orang tersebut lagi dibutuhkan kepada keduanya. Nah, jadi disyaratkan lom selain lebih harta daripada kebutuhan pokok tadi, juga disyaratkan baru wajib membayar zakat fitrah punya harta lebih daripada kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan pembantu. Nah, jadi punya urang mutu terus malam muroraya, urang kontrak rumah, terus malam muroraya beserta terus wate bayu kontrakan. Munyogu bayu jakut fitrah hanangan bayu kontrakan. Munyogu bayu kontrakan hanangan bayu jakut fitrah. Nyan bayu kontrakan hana payah bayu jakut fitrah. Karena goknya butuh rumah. Dengan ketentuan rumah tersebut layak untuk dia. Nanti menurut urang. Menurut derajat strata sosial masing-masing. Berbeda. Kadang na urang tanya layak rumah lagi model rumah 2 fa, rumah bantuan nah. Rumah kali 5 kali 6 meter atau 5 kali 5 bawah kamar. Berarti asaina ehnan rumah kajut. Monyo lebih baknyan wajib pula untuk bayu jakut fitrah karena disyaratkan yang layak, yang sesuai dengan orang masing-masing. Jadi nyan beda penilaian ji. Anjit sama layak bak tanya kalau menentai layak bagop. Ilung anak umit ilung 2 boh tagai. Berarti rumah 2 boh kamar kalaya. Nah tira urang tipluh kan anak umit ke. Rumah 2 boh kamar hanalah nalaya. Payah musa-sa inan. Nah, jadi bagi long na rumah 2 boh kamar lehnya na lam harta lebih daripadanya wajib jakut fitrah. Bagi orang yang na rumah 2 boh kamar yang tipluh anak gemuno 2 boh kamar rumah. Nyan legop nyan golom na rumah yang layak ikira. Golom wajib jakut fitrah. Monyo hana lebih harta tapi monyo lebih lain lah. Nah sila domur harta lu rumah hang pegok tagai. Tik gupreh rumah bantuan. Kena ni. Tabak depu tip thon na rumah bantuan tu. Ngon harta ro tagai hang pegok. Tik bu mucih ngan ra bantuan. Nah la dum ngan nyah nanti. Dan juga disyaratkan lebih daripada kebutuhan untuk pembantu. Untuk pembantu. Karena dalam agama Islam menyota mekawin le gedanyo ngan tirau rinang yang dari urang siji hana biasa kerja. Selalu dilayani oleh pembantu. Nyan truh bak gedanyo wajib disediakan pembantu. Baik mengadham kawin ngan urang kaya begitu. Gedanyo mengadham kawin ngan urang kaya. Hana talai atas sediakan pembantu. Kerja gerai je. Dosa tanya Allah Ta'ala. Yang kira berhemat berkawin dengan orang asin dah. Anak payah sedia pembantu. Karena je biasa gerai. Ija ulang gerai, ya mumpo gerai, kumukoh gerai, itu mengbuat itagun bulai semerah. Rumah ikon kan ya. Nyantek terus bak tanya lagi nyantik anak pupu. Tapi menyota mekawin dengan orang kaya, rumah kon iji hantom magunbu, hantom tapu, nyan leuh mekawin orang tanya payah tapupah orang tagunbu. Mahan ka tagun kerod. Bek bengeh ke rumah dah dengan bu. Bek da pegah tanya iban urinong mau buan ji tagun. Mau kuah pli anai doa pegot. Bek bengeh dah. Karena kon kewajiban ji yang kewajiban gedak tanya nyoperle bejut buna apa jo kuah pli upah orang untuk dagun kuah pli.
Jadi harus disyaratkan baru wajib membayar zakat fitrah lebih daripada kebutuhan untuk menggaji atau menafkahi pembantu. Yang disyaratkan. Pembantu berapa orang? Sesuai kebutuhan. Ladom hansip tiro, perle dua, kakek berdua. Ladom hansip dua, perle le, kakek le. Ladom na pembantu perle tukang magun, ka pembantu magun. Ladom pembantu temerah, pembantu pel la inlom. Pembantu tukang koh-koh lalu ngiku la inlom. Sesuai dengan kebutuhan. Yang butuh tapi yang hendak butuh baik pegah-pegah ilum pembantu kudan panena wajib ku bayu jaga fitrah. Iron fi ka jamun kon ba ya kon dan pembantu ku tuah perle. Ya nanti ya. Nah, jadi yang butuh disyaratkan. Wal muradu bihajatihi lil khadimi ayyahtajahu li khadimihi li khidmatihi au li khidmati mamunihi. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah yaitu dia membutuhkan pembantu tersebut untuk mengkhidmat dia, melayani dirinya atau melayani orang-orang yang wajib ditanggung nafkah oleh dia. Jadi kita kira aja bukan pembantu tukang ART mentong yang termasuk baby sister dalam maknanya. Jadi anak mit legadanya masih bayi. Sehingga butuh orang untuk melayani bayi tersebut. Artinya untuk merawat. Berarti baby sisternya dianggap lagi kebutuhan pembantu je. Berarti dia dibutuhkan. Berarti lebih utamakan gaji daripada daya bayu jakut fitrah. Harus lebih utamakannya. Nah, mengan itlung je iti anu dinan mana tahu jaga anu. Nyan harus lebih diutamakan. Amma hajatuhu li amalihi fi ardihi au masyiyatihi fala asaralaha. Adapun kebutuhannya seseorang untuk pekerjaannya pada buminya atau pada hewan ternaknya, maka tidak ada bekasan baginya. Menyebutuh oleh tanya ke pembantu untuk kerja bak bumod. Untuk menggarap tanaman kita, tanah kita. Atau butuh pembantu untuk mengembalakan sapi atau ternak kita. Nyan tidak ada bekasan. Artinya tidak dihukumkan sebagai kebutuhan yang menafikan kewajiban zakat fitrahnya. Hana kira. Jadi kebutuhan terhadap pembantu untuk melayani pribadi masing-masing dalam rumah tangga. Bukan untuk bekerja. Untuk melayani pribadi masing-masing dalam rumah tangga. Nah. Kemudian tambahan syarat lagi, wa antakuna fadilah andasti sauben yaliku bihi wa bimamunihi. Juga disyaratkan baru wajib bayar zakat fitrah, ada kelebihan harta daripada sehelai pakaiannya dan pakaian orang yang ditanggung nafkah oleh dia. Jadi beuna baje saboh tapau. Baru wajib bayu jaga fitrah. Bajenya baje raya, ana pegah ke baje raya. Baje beuna tapau-tapau. Be irmoh na anu mit yang tulhun mu bajetan kan ya bayu jaga fitrah, ana wajib. Jadi harus ada paling kurang satu orang satu helai pakaian. Monyona saboh mari jaga fitrah irmoh. Peng hana au kan jaga fitrah. Baje peng hana tapi irmoh na baje saboh mari. Nyan wajib pula baje nyan untuk bayu jaga fitrah. Wajib pula baje. Sebab yang berle saboh pakai kepegah. Kemudian wala yustaratu kaunuha fadilatan andainihi walau adami kama rajahahu Nawawi fil Majmu' wa tamadahu Adra'i wa Ibnu Muqri. Li anna dain la yamna'u zakah wa la yamna'u ijaba nafaqati zaujah wal karib fala yamna'u ijabal fitrah at-tabi'ata lahu. Syarat tambahan yang selanjutnya baru wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu harta yang kita miliki
Tidak disyaratkan untuk wajibnya membayar zakat fitrah harta yang kita miliki lebih daripada utang yang kita miliki. Tidak disyaratkan. Kena utang, rono 100 juta. Untuk wajib zakat fitrah tidak disyaratkan harus memiliki harta lebih daripada 100 juta. Nah, nyan menurut pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Nyo persoalan khilaf. Artinya ada pendapat lain. Menurut pendapat yang diiktimat oleh Ibnu Hajar, pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Mawardi, dikuatkan oleh Ibnu Hajar, disyaratkan harta yang kita miliki harus lebih daripada utang. Jadi ada dua pendapat. Nah, ulama yang mensyaratkan harta yang memiliki lebih dari utang. Nah, ulama yang tidak mensyaratkan. Ini terserah badron. Pendapat dohnya karena ijtihad. Fatwa ulama tidak mengikat. Kalau ada beberapa fatwa, kita boleh pilih salah satu mana yang kita yakini kebenaran. Jadi silahkan Anda mengikuti fatwa Imam Al-Mawardi yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar bahwa disyaratkan lebih daripada utang. Itu menyona utang ni rono 100 juta, harta ni yang na 100 juta tagai. Nya hana wajib jaga fitrah rono. Tapi harta lagi menotit peng mentong kira, moto-motonya jangan-jangan kira harta. Banyak pikir peng mentong. Tapi kita ikuti pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' dan dikuatkan oleh oleh Al-Adra'i dan Ibnu Mukri, maka tidak dilihat utang. Pokoknya asal ada harta lebih daripada kebutuhan pokok dirinya dan orang yang wajib dia tanggung nafkahnya, lebih daripada kebutuhan rumah yang selayaknya, kebutuhan pembantu yang selayaknya, maka wajib dibayarkan zakat fitrah.